Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Jayanti, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sarana dan prasarana pesantren itu sendiri. Nah, yang pertama ada pengertian sarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan itu adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung untuk menunjang proses kegiatan pendidikan, khususnya pada proses kegiatan belajar mengajar. Nah, contohnya seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran lainnya. Nah, yang kedua adalah prasarana pendidikan. Nah, prasarana pendidikan itu adalah fasilitas yang digunakan secara tidak langsung untuk menunjang jalannya proses pendidikan dan pembelajaran. Contohnya seperti halaman, kebun, halaman sekolah, taman sekolah. Adapun sarana dalam pesantren itu diantaranya adalah para kiai dan kitab-kitab kuning. Nah, sedangkan prasarananya itu adalah yaitu pondok dan masjid. Tetapi apabila masjid ini digunakan dalam proses pembelajaran, maka masjid juga dapat dikategorikan dalam sarana pendidikan. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana ini adalah proses pengelolaan terhadap seluruh perangkat, bahan, alat, dan fasilitas lainnya yang digunakan dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar, agar kegiatan belajar mengajar ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Ya, kemudian materi yang kedua yaitu jenis dan standar sarana prasarana pesantren. Nah, ditinjau dari jenisnya, sarana prasarana pendidikan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik. Nah, fasilitas fisik atau material ini adalah segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan, yang memiliki peran untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, media, dan sebagainya. Nah, adapun fasilitas non-fisik itu yakni segala sesuatu yang bukan benda mati yang memiliki peranan untuk memudahkan atau melancarkan sesuatu usaha. Contohnya seperti manusia, jasa, dan uang. Ya, kemudian standar sarana dan prasarananya. Menurut pasal 42, bahwasanya dikatakan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi bahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit kerja, produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian pasal 43, bahwasanya standar keragaman jenis peralatan laboratorium, ilmu pengetahuan alam, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan dari peserta didik. Standar buku perpustakaan yang dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
Kemudian standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik. Nah, kemudian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Dan standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan. Nah, kemudian yang materi ketiga adalah prinsip dan tujuan manajemen sarana prasarana pesantren. Agar proses manajemen sarana dan prasarana ini berjalan dengan baik, maka dalam proses implementasinya harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan. Nah, diantaranya itu adalah prinsip yang pertama adalah prinsip efektif. Nah, manajemen sarana prasarana ini harus dilakukan secara efektif. Artinya bahwa pengelolaan terhadap sarana dan prasarana harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua adalah efisien. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana terkait dengan pembiayaan. Oleh karena itu, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ini harus dilakukan secara efisien sesuai dengan dana dan kemampuan lembaga pendidikan atau pesantren tersebut. Nah, kemudian pengelolaan manajemen sarana prasarana pesantren ini memiliki tujuan. Nah, yang pertama itu adalah untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem dan perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama sehingga sekolah dan pesantren ini memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah atau pesantren dengan dana yang efisien. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah atau pesantren secara tepat dan efisien. Nah, kemudian yang ketiga untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan atau pesantren ini sehingga keberadaannya dalam kondisi siap pakai oleh semua pihak sekolah atau pesantren. Kemudian materi yang terakhir adalah ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pesantren. Nah, ruang lingkup yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan sarana dan prasarana pesantren ini adalah suatu proses penentuan dan penyusunan rencana pengadaan fasilitas pesantren dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Nah, perencanaan ini juga harus memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah harus jelas, kemudian rencana harus terpadu, kemudian yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana di pesantren. Nah, kita harus tahu apa saja yang dibutuhkan atau diperlukan di lembaga pendidikan atau pesantren tersebut. Apakah sarana dan prasarana sudah lengkap atau belum? Nah, kita harus mengidentifikasinya terlebih dahulu supaya tidak terdapat kendala atau kekurangan di pesantren tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah menetapkan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana pesantren. Nah, dalam menentukan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana, maka yang dilakukan ialah memprioritaskan sarana dan prasarana yang bersifat primer, yakni sarana prasarana bagi peserta didik. Nah, seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, barulah kemudian sarana dan prasarana yang bersifat sekunder, yakni guru. Kemudian yang kedua ada pengadaan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pesantren pada dasarnya merupakan upaya untuk merealisasikan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan pengadaan ini meliputi analisis kebutuhan, analisis anggaran, seleksi, keputusan, dan perolehan. Nah, kemudian pengadaan sarana pendidikan ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah pembelian. Artinya, sarana pendidikan tersebut harus dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian yang kedua adalah membuat sendiri, yaitu sarana pendidikan dapat dibuat sendiri oleh pihak lembaga pendidikan atau pesantren. Kemudian yang ketiga, menerima hibah atau bantuan atau sumbangan dari pihak lain. Nah, dan menyewa atau meminjam, artinya sarana pendidikan ini yang diperlukan disewa atau dipinjam dari pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tukar menukar. Yang ketiga, perawatan. Nah, perawatan ini adalah kegiatan untuk menjaga dan memelihara barang surplus agar tetap aman dan baik keadaannya. Nah, ada beberapa macam perawatan sarana dan prasarana pesantren. Yang pertama adalah perawatan yang bersifat pengecekan. Nah, di sini kita harus selalu mengecek barang surplus tersebut agar selalu terjaga keadaannya, apakah ada yang rusak atau tidak. Kita harus selalu mengecek barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah bersifat pencegahan. Nah, kita harus mencegah barang tersebut dari keadaan seperti hujan atau panas yang dapat merusak barang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bersifat perbaikan ringan. Nah, perbaikan ringan ini adalah perbaikan yang masih bisa ditangani oleh teknisi sekolah atau lembaga pendidikan pesantren, seperti contohnya kursi yang goyang ini mungkin masih bisa diservis oleh pihak sekolah karena kerusakan kecil saja. Nah, kemudian kalau perbaikan berat ini perbaikan yang memerlukan teknisi dari pihak luar, misalnya komputer. Nah, komputer ini harus memerlukan pembongkaran barang. Nah, sehingga yang dimana pasti memerlukan biaya yang cukup banyak untuk perbaikannya tersebut. Keempat, inventarisasi. Nah, inventarisasi ini adalah kegiatan pencatatan dan penyusunan daftar barang milik secara sistematis, tertib, dan teratur. Nah, kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pesantren ini meliputi dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang. Kemudian yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan. Nah, kemudian tujuan inventarisasi sarana dan prasarana pesantren antara lain yang pertama adalah agar peralatan tidak mudah hilang. Kemudian yang kedua, adanya bukti tertulis dengan kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memudahkan dalam pengecekan barang. Keempat, memudahkan dan dalam pengawasan. Dan yang terakhir, dapat memudahkan kita untuk mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan barang. Yang terakhir yaitu penghapusan. Nah, penghapusan ini adalah kegiatan untuk meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventarisasi dengan cara berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, penghapusan sarana dan prasarana ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mencegah atau membatasi kerugian yang lebih besar sebagai akibat pengeluaran dana untuk perbaikan perlengkapan yang rusak. Nah, yang kedua, mencegah terjadinya pemborosan biaya, pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi, dan yang terakhir adalah meringankan beban inventaris. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.